Mari kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Mari Bapak, biar pagi ini Tuhan Engkau siapkan wadah di hidup setiap kami, untuk kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu, firman yang akan menjadi rema yang kuat bagi setiap kami. Tuhan, mari Bapak, biar pagi ini Tuhan kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu, kami boleh menerima jatah dan bagian kami, dan biarlah Tuhan yang bekerja dan beracara di hidup setiap kami. Tuhan, terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Ya. Beberapa hari ini lagi bicara tentang hikmat ya. Kemarin Tante Guatlan juga sedikit menyinggung tentang hikmat. Dikatakan di Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu benar Saudara. Kita diajarkan untuk takut akan Tuhan, benar? Bukan berani akan Tuhan, ya. Kita diajarkan oleh Alkitab, oleh hamba-hamba Tuhan untuk kita takut akan Tuhan, bukan kita berani sama Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tuhan punya tujuan kenapa kita harus takut akan Tuhan, dan Tuhan juga punya tujuan kenapa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Karena saya percaya ini yang akan membuat kita bergantung hidupnya hanya kepada Tuhan. Kalau kita nggak takut akan Tuhan, kalau kita lebih memilih untuk melawan Tuhan, otomatis hidup kita nggak melekat dan tidak ada hikmat yang Tuhan berikan di hidup setiap kita. Tetapi hari ini judulnya adalah hikmat manusia versus hikmat Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini, kita hanya mau yang namanya hikmat Tuhan. Amin. 1 Korintus 2 ayat 5. 1 Korintus 2 ayat 5 berkata, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saya ulang sekali lagi, supaya iman kita semua pagi hari ini jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Tuhan Allah kita. Kenapa tadi saya katakan kita harus takut akan Tuhan? Kenapa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan? Karena ini supaya kita bergantungnya itu bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan Allah Sang Pencipta kita. Yang namanya kita mau terima hikmat Tuhan, berarti kita harus bergantung hidupnya sama Tuhan, benar? Bukan bergantung pada kekuatan kita atau pada kekuatan manusia. Tetapi hari ini yang kita kejar apa saudara? Apakah hikmat manusia atau hikmat yang dari Allah untuk hidup kita? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata hikmat adalah kebijakan, kearifan, dan kesaktian. Nah, ada kalimat kesaktian ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti hikmat adalah kebijakan, kearifan, dan kesaktian. Itulah hikmat dalam arti di bahasa Indonesia. Untuk kita punya kebijakan, kita punya kearifan, bahkan dikatakan punya kesaktian di hidup kita. Paulus dalam kehidupannya memperlihatkan dua jenis hikmat, saudara. Yang pertama hikmat manusia. Pada masa Paulus menginjil hari itu, Paulus sering terhambat, terlebih saat dia ada di Korintus, kota besar dengan beragam penduduk. Ada filsuf Yunani kuno yang mengedepankan penggunaan rasional atau logika, yaitu pikiran manusia. Dengan keahlian, dengan kecakapannya berbicara di depan umum, banyak orang mungkin bisa berkhotbah, tetapi itu bukan berasal daripada Tuhan. Yang mereka pakai adalah dari kekuatan diri sendiri. Hikmat manusia, bukan hikmat Tuhan. Setiap orang bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, di dalam diri orang itu, apakah ada hikmat Tuhan atau hikmat manusia? Kemarin pas Selasa saya sempat
disinggung sama Ibu Nani, dilesin. Dulu saya suaranya amburadul, dilesin. Memang dulu saya suaranya jelek sekali saudara ya, fals gitu. Ya sekarang juga mungkin masih belum. Sejujurnya ketika saya dibilang di depan umum saya sebenarnya malu saudara ya, karena suara saya ini belum bagus-bagus amat gitu kan. Tapi ya itu, ketika ada kesempatan les, oke, mau ya kan. Meskipun seminggu cuma 1 kali dan cuma setengah jam saudara ya. Saya pikir ini uang keluar duit banyak tapi sok kayak eman-eman ya. Kalau misalnya les 1 kali pertemuan 1 jam sih lumayan. Karena kalau les vokal itu cuma setengah jam saudara. Ya saya juga bawa tahu kalau les vokal itu cuma setengah jam. Tapi ya udahlah, saya mencoba menyambar dan mengambil kesempatan. Ya dilatih cara nafas dari perut gimana ya kan. Kalau orang nyanyi perutnya sakit dan capek itu benar nyanyinya. Tapi kalau orang nyanyi ininya habis, itu salah tekniknya. Dulu saya sering habis ya, sampai sekarang juga kadang kalau kebanyakan juga ada habis kan. Memang melatih teknik vokal itu tidak mudah saudara ya. Apalagi nafas perut saya ini gede kan, jadi agak terengal-engal gitu kan. Tapi ya yang Ibu Nani bilang, ketika saya dapat semua teori, saya dapat semua ilmu, ya saya coba pelajarin hari demi hari. Les cuma 3 apa 4 bulan saya lupa, apa 6 bulan, itu yang saya dapat ya saya ingat-ingat dan saya tetap pelajari sampai sekarang. Ya meskipun sekarang juga masih banyak salah-salahnya ya kan, kadang juga Bapak Ibu mendengar suara saya yang masih sumbang gitu kan. Tapi saya mau belajar. Kadang kalau kita merasa bisa dan mampu, saya udah les nih, suara saya udah bagus. Apalagi kemarin sempat disinggung oleh pendeta Ibu Nani gitu kan. Ketika pikiran ini mulai berkata, udahlah cukup, kamu kan udah dipuji ya kan di depan banyak orang, ya kan. Dan saya tidak menyertakan Tuhan kembali dalam hidup saya, itu hilang hikmat Tuhan dalam hidup saya saudara. Yang ada saya memakai kebisaan saya, penilaian saya, dan pikiran saya. Hikmat manusia bukan dari Tuhan. Seorang worship leader itu kelemahan, godaan itu sangat banyak saudara. Di saat dia mungkin merasa dia bisa, dia mampu, dan dia nggak tanya Tuhan untuk setiap tugas dan lagu-lagu apa yang akan dinyanyikan. Lancar nggak? Ya lancar, tapi pasti ada perbedaannya. Ketika kita benar-benar meminta Tuhan, apa nih Tuhan? Apa yang harus saya siapkan? Apa yang harus saya sediakan Tuhan? Kita sedang meminta Tuhan bekerja di hidup setiap kita. Tapi kalau kita merasa udahlah nggak usah doa, tinggal cari di list lagu ya kan. Saya percaya setiap orang pasti punya gudang lagu di HP-nya, lagu-lagu apa yang akan dinyanyikan, tinggal saya pilih dari situ. Itu berarti mulai memakai yang namanya hikmat manusia. Kita harus tahu perbedaannya saudara. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kalau kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, itu akan hasilnya akan berbeda kalau kita mengandalkan Tuhan di hidup setiap kita. Dan saya cuma bisa berdoa. Saya pernah jatuh mengandalkan kekuatan sendiri pernah. Tapi mau belajar untuk terus minta hikmat Tuhan, biar semua tugas pelayanan itu bisa berkenan di hatinya. Jangan sampai apa yang kita perbuat itu menjadi nol besar di mata Tuhan. Lalu Paulus juga memperlihatkan namanya hikmat Tuhan. Inilah hikmat yang Paulus gunakan hari itu. Tidak bergantung pada pikiran, pada semua kekayaan, pada semua kebisaannya. Tetapi Paulus membiarkan roh Tuhan bekerja atas hidupnya. Dan itulah yang harus kita perbuat hari-hari ini. Apapun tugasnya, apapun pelayanannya, apapun hidup setiap kita, mari biarkan roh Tuhan yang bekerja
dalam hidup kita. Bukan roh diri sendiri, bukan roh kepintaran kita, tapi Roh Kudus dan Roh Tuhan yang akan menuntun dan membawa setiap kita. Hati-hati sudah terjebak dengan yang namanya hikmat manusia. Beda tipis. Kita merasa adalah mungkin pelayanan udah bertahun-tahun, udah jago ya kan, tinggal kedip mata kelar semua. Udah dipercaya, dikasih tanggung jawab yang besar. Tapi ada fase di mana kalau kita tidak menyertakan Tuhan dalam apapun, berarti itu adalah hikmat manusia yang muncul di hidup kita. Kita menyertakan Tuhan itu nggak rugi, saudara. Kita membiarkan hidup kita dipimpin sama Roh Tuhan itu nggak rugi, gratis, tidak bayar. Sediakan wadah, hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh. Mari Tuhan, I surrender, aku berserah. Nggak ada ruginya. Karena kalau Tuhan dan Rohnya yang membawa setiap kita, itulah yang akan membawa kita kepada kebenaran. Percayalah, kalau kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan tuh tidak ada yang salah. Tapi kalau mulai percaya pada diri kita sendiri, pada kebisaan kita, hati-hati saudara, hati-hati. Dan hari ini dampaknya apa sih untuk kita yang akan kita terima ketika kita minta ada hikmat Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, kita diberi kemampuan memahami siapa Tuhan di hidup kita. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12 berkata, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi yang kita terima roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu, kita mengerti, kita mengenal apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Dampak yang pertama, kita diberi kemampuan memahami Allah kita. Memahami berarti mengenal. Bukan cuma mengetahui, tapi mengenal lebih dalam. Punya hubungan sama Tuhan. Jangan kita menjadi pribadi yang cuek dan tidak mau mengenal siapa sumber keselamatan kita, saudara. Ingat, tadi kita sudah nyanyikan sungguh amat baik, Tuhan itu baik. Jangan kita sudah menerima mukjizatnya dan pertolongannya, kita jadi lupa kepada siapa yang sudah memberikannya pada kita, saudara. Untuk kita bisa menerima hikmat Tuhan, mari kenali Allah kita lebih dan lebih lagi. Nggak ada ruginya, saudara. Saya percaya dekat sama Tuhan tuh pasti itu akan membawa kita kepada ending yang luar biasa. Ya. Lalu yang kedua, kita diberi kemampuan untuk mengajarkan atau memberitakan kepada orang percaya. Ayat yang ke-13 sampai 16 dikatakan, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani.
Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kita ini yang sharing di PW setiap pagi itu perlu yang namanya hikmat Tuhan. Benar ya Tante Guatlan nanti nak. Kita perlu hikmat Tuhan untuk sharing di atas ini. Jujur tidak mudah saudara. Saya pernah sharing kalau udah mau tugas PW, WL plus khotbah tuh jujur H-1 tuh sebuah hari yang panjang bagi pribadi saya. Harus siapin lagu, harus siapin bahan khotbah, kadang harus tidur atau mungkin harus begadang segala macam. Takut saudara, jujur saya kalau masih sharing ini nih, masih takut. Takut tidak pas, takut istilahnya Tuhan gak suka dan segala macam. Ini yang memaksa pribadi, mungkin kami yang sharing di tempat ini, memaksa kami untuk mencari hikmat Tuhan hari demi hari. Bukan hikmat pikiran kita, bukan hikmat karena mungkin Tante Ina, Tante Gautan lebih senior dari saya dan mungkin pengalaman mereka lebih jauh daripada saya. Gak. Tapi saya percaya Tante Ina, Tante Gautan pun juga masih mencari hikmat. Apa nih Tuhan? Apa yang mau dibagikan, apa yang mau disampaikan? Kalau mungkin secara kerohanian, dua popo-popo ini lebih jago daripada saya, ya. Lebih pengalamannya udah lebih banyak daripada saya. Tapi sekali lagi, bukan hikmat manusia yang kita bawa, tapi hikmat Allah yang kita cari supaya kita bisa membagikan apa yang berasal dari Tuhan. Biar pengajaran yang keluar dari mulut setiap kita itu yang berasal dari Allah dan memberkati kita semua di tempat ini. Setiap hari kalau mau tugas pasti doa, Tuhan ini mau apa. Saya ini jujur baru dapat ini tadi pagi saudara, jam 4. Saya tidur jam 12, setengah 1. Aduh gak dapat apa-apa, ngantuk. Udahlah pasrah berserah. Pagi alarm jam 4, doa lagi, Tuhan ini tinggal 3 jam lagi, Tuhan mau apa ini, saya bilang kan. Tapi ketika saya bergumul, saya juga dengar khotbah kemarin dari Tante Guatlan, saya dapat tentang hikmat ini tuh. Jadi saudara, kita akan diberi kemampuan untuk mengajar, memberitakan. Biar apa yang keluar dari mulut setiap kita itu bukan dari kebiasaan kita, tapi karena Tuhan ada di hidup kita. Amin. Yang ketiga, kita diberi karunia ilahi untuk melakukan amanat agung. Apa sih amanat agungnya? Jadikanlah semua bangsa muridku. Menginjil. 1 Korintus 2, 12 ayat 1 sampai 11, ini agak panjang ya. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 berkata, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi pada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh bersama-sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11, tetapi semuanya ini
dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Banyak karunia yang akan Tuhan berikan, tetapi dikatakan cuma ada satu Roh dan satu Tuhan di hidup setiap kita. Tuhan akan membagikan karunia-Nya bagi hidup setiap kita dengan berbagai macam jenis, saudara. Tetapi baik lagi, cuma ada satu Roh dan satu Tuhan di hidup setiap kita, yaitu Roh Kudus dan Tuhan sendiri bagi hidup kita. Ketika kita meminta hikmat Tuhan, maka kita akan diberikan karunia-karunia ilahi untuk melakukan amanat agung. Kita diperlengkapi, dimampukan untuk bisa menginjil, untuk bisa melaksanakan tugas yang Tuhan berikan di hidup setiap kita. Tim ini lagi ada yang ke Kendari ya, mau pelayanan KKR. Saya percaya semua yang berangkat diberi karunia yang berbeda-beda. Ada yang punya karunia WL pemusik dan ada yang bisa berkhotbah dan segala macam. Tetapi dari semua tim yang berangkat, saya percaya semuanya sepakat satu di dalam nama Tuhan. Kesana untuk jadi berkat, untuk menginjil dan melakukan semua yang ajaib yang Tuhan inginkan terjadi di Kendari. Kemarin Koheri itu sempat ada bikin pelayanan di anak-anak SD. Ya, boleh ditampilin fotonya. Nah, ini Bapak Heri kemarin bikin anak-anak nangis sebenarnya ya, di Kendari. Koheri pelayanan mengenalkan hati Bapa dan membuat anak-anak ini tersentuh dan dilawat oleh Tuhan. Ini karunia yang Tuhan berikan dalam diri Koheri, Koyongyong dan yang tim yang berangkat dulu untuk masuk ke sekolah-sekolah. Bagaimana caranya? Ini bukan karena bikin mereka harus nangis, enggak. Tapi saya percaya ini nangis karena dilawat oleh Tuhan. Tapi tim yang berangkat, mereka diberi karunia untuk membuat anak-anak ini mengenal siapa Tuhan dalam hidup mereka. Sharing ke anak-anak kecil, dilawat Tuhan. Itulah hikmat Tuhan yang memberikan karunia kepada timnya Koheri dan kawan-kawan untuk menyatakan lawatan. Apa yang akan dikerjakan oleh tim Sion di sana, saya percaya semua dibekali dengan hikmat Tuhan. Satu Roh, satu Tuhan, satu suara, sepakat lawatan terjadi di Kendari. Ada videonya, boleh tampilin? Kasih-Mu biar kuasa-Mu saat ini tetap bekerja bersama kami. Terus berdoa dan minta ampun. Saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu yang berdoa dan minta ampun. Biarlah kasih dari Golgota itu mengampuni mereka, memulihkan hati mereka. Tuhan, jamah anak ini, jamah anak kelas ini diberkati, jadi Kau punya kepadanya yang lebih lagi. Tuhan, anak ini terus mencintai Engkau lebih dari segalanya, dan buat Tuhan proteksi ilahi, memproteksi mereka satu persatu, dijagai dari kecil sampai akhir hidup mereka dalam belenggu yang daripada-Mu. Kau jagai mereka tidak keluar dari jalur kasih-Mu Tuhan, dari ajaran-ajaran kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah bekerja pada anak ini. Terus Tuhan, jika Kau mau terus, biarlah Tuhan setelah acara ini selesai, Kau tetap jamah mereka. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak katakan hitungan 1-3, kalian buka mata semua. 1, 2, 3. Tapi Tuhan yang melawat setiap mereka kemarin itu. Tim kita diberi hikmat dan karunia menjadi berkat untuk anak-anak di sana.
Dan nanti akan ada acara yang puncaknya yaitu KKR. Kita sepakat mendukung biar tim Sion jadi berkat untuk warga di Kendari, saudara. Ada hikmat Tuhan, ada karunia yang diturunkan. Biar lawatan itu boleh hadir di Kendari pada saat acara berlangsung. Kita hari-hari ini harus tahu bahwa yang kita kejar bukan karena kita pandai, bukan karena kita mampu, bukan karena kita pintar, tapi yang kita kejar yaitu Tuhan di hidup setiap kita. Ayat yang terakhir, Titus 3 ayat 5-7. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita perbuat, yang lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai pengharapan kita. Hikmat Tuhan akan membawa kita kepada hidup yang baru, yang lebih baik, karena ada Tuhan di hidup setiap kita. Ditebus dengan darah-Nya yang mahal, bukan karena perbuatan kita, tapi kita ditebus karena Yesus Kristus dalam hidup setiap kita. Dan hari-hari ini, saudara, ayo, apa yang sudah disampaikan waktu hari Selasa tentang benih keadilan, apa yang kita dengar setiap pagi di PW Pagi, mari sambar semuanya ini. Minta hikmat Tuhan, minta roh-Nya, minta karunia-Nya ada di hidup setiap kita. Yang kita miliki adalah hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia. Hari ini, saudara, ayo, kita semua bisa mengalami akan hal ini, asalkan pribadi kita mau mengejar dan meminta hikmat Tuhan turun dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biar kami diberikan pengertian yang lebih lagi, untuk kami bisa membedakan, Tuhan, mana yang hikmat manusia, mana hikmat yang berasal daripada-Mu untuk setiap kami. Kami tahu Kau bisa memakai siapapun di antara kami, Tuhan, di tempat ini untuk menjadi alat-Mu, Tuhan, menjadi pembawa-pembawa keselamatan dan lawatan di masa-masa ini, Tuhan. Tapi biar kami bisa membedakan, Tuhan, mana yang hikmat manusia dan yang daripada-Mu. Biar kami bisa, Tuhan, menimbang semua apa yang ada di hidup setiap kami, Tuhan. Kami enggak mau, Tuhan, melakukan semuanya karena kebisaan kami, karena kepintaran kami, karena kami merasa kami mampu. Tapi biarlah kami melakukan semuanya tugas dan tanggung jawab kami dan pelayanan kami lakukan karena kami merasa ada Tuhan yang melengkapi setiap kami. Bukan kami yang melengkapi diri kami, tapi Tuhan yang melengkapi hidup setiap kami, Tuhan. Mari Bapa, biar pagi hari ini, Tuhan, mari Tuhan, terus Kau taruh hikmat-Mu dalam hidup setiap kami. Karunia-karunia yang Kau berikan dalam hidup setiap kami. Roh yang Kau berikan dalam hidup setiap kami itu Roh Kudus. Dan satu sumber yaitu Yesus Kristus, Tuhan, yang kami percaya di hidup setiap kami, Tuhan. Mari Bapa, biar pagi hari ini, Tuhan, yang kami ingini adalah hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami percaya, Tuhan, biar firman-Mu menjadi rema yang kuat bagi setiap kami, menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami. Dan kami berdoa hari ini, Tuhan, mari biarkan kami berjalan bersama Roh-Mu lebih lagi. Biar kami menyertakan Tuhan di hidup setiap kami. Biar kami bergantung sepenuhnya hanya kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih Bapa buat apa yang sudah Kau buat di hidup setiap kami, buat pertolongan, buat mukjizat-Mu, buat keajaiban-Mu yang sudah kami terima. Kayak mengucap syukur, kayak berterima kasih. Ini adalah bukti bahwa Kau, Tuhan, tidak pernah meninggalkan setiap hidup kami.
Terima kasih Tuhan buat segalanya. Pagi itu kami berdoa untuk apa yang sedang kami lakukan di masa-masa itu, kami sedang masuki doa puasa Nehemia. Tuhan, kami berdoa, mari biar Tuhan sendiri yang menutup setiap celah apa yang terjadi di bangsa kami, di kota kami, di hidup setiap kami, di keluarga kami, di pekerjaan kami. Tuhan, semua apa yang tidak baik mari Kau singkirkan, semua lubang-lubang mari Kau tutup Tuhan, sehingga Kau dapati tidak ada celah di antara kami, di bangsa ini juga di kota kami. Tuhan, kami berdoa, mari Tuhan biar ada lawatan yang harus terjadi di bangsa ini Tuhan, lawatan akhir yang harus terjadi di bangsa kami, di kota kami Tuhan, bahkan di keluarga kami Tuhan. Kami meminta biar ada open heaven terjadi di bangsa kami, gak ada lagi batasan antara surga dan bumi ini. Tapi kami percaya Tuhan, ketika surga-Mu terbuka atas bangsa kami, atas tempat ini Tuhan, kami akan melihat keajaiban mukjizat-Mu Tuhan akan turun di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kami berdoa akan apa yang sudah kami perbuat Tuhan, dalam bulan demi bulan kami berkumpul bersama-sama di tempat ini menyembah memuji nama-Mu Tuhan untuk kemuliaan Pondok Daud. Kami berdoa ini waktunya Tuhan, Pondok Daud dipulihkan di bangsa kami Tuhan. Biar setiap umat-Mu menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Kami akan melihat setiap orang akan memuji Engkau di jalan-jalan, akan menari di jalan-jalan. Kami akan melihat banyak orang berteriak, berdeklar bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami berdoa, mari pulihkan Tuhan Pondok Daud di bangsa kami. Biar ada urapan Raja Daud yang Kau turunkan bagi setiap kami, untuk kami boleh menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa biar mukjizat-Mu Tuhan terjadi, biar ada pertobatan terjadi, ada pemulihan terjadi di bangsa kami. Kami percaya Bapa, semua yang baik harus terjadi di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga, mari biar Kau yang bawa kami Sion ini menjadi kota yang kesayangan-Mu. Kami boleh unity, kami boleh kompak di hadapan Engkau, bersatu hati meneriakkan Tuhan untuk firman menjadi nyata atas bangsa kami dan kota kami Tuhan. Kami berdoa, mari Bapa, biar hari-hari ini Tuhan, di saat kami berpuasa Tuhan, kami mau terus naikkan doa untuk bangsa kami, untuk kota kami Tuhan. Biar kota kami Tuhan menjadi kota penutup sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, karena kami percaya Tuhan ada untuk Indonesia, Tuhan ada untuk kota Sion. Mari Bapa, biar apa yang kami naikkan Tuhan dalam doa puasa kami, Engkau Tuhan yang mendengar, Engkau Tuhan yang akan menyatakan semuanya Tuhan dengan ajaib di hidup kami, bangsa kami dan juga kota kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk tim dari Sion yang ada di Kendari Tuhan, untuk Ibu Nani dan juga tim yang ada dalam pelayanan mereka. Kami bersepakat mendukung, mensupport doa dari tempat ini Tuhan. Biar semua yang dipersiapkan, biar semua yang dilakukan, kami akan melihat ada lawatan terjadi di Kendari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari Bapa, biar tim yang berangkat ke sana Tuhan, mereka dipenuhi dengan hikmat Allah, dipenuhi dengan karunia-Mu, sehingga apa yang mereka perbuat itu mendatangkan berkat yang baik buat setiap orang yang ada di Kendari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sepakat berdoa Tuhan, yang terbaik terjadi, lawatan terjadi di Kendari dan juga sekitarnya Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan. Kami berdoa Kau juga yang melihat hidup setiap kami, pergumulan kami, masalah-masalah kami Tuhan. Kami percaya kami mau bawa di hadapan tata-Mu. Kami berdoa biar Tuhan yang bertindak atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, tangan-Mu yang akan memegang selalu tangan kami dan membawa kami kepada kemenangan Tuhan. Kami berdoa, mari Bapa, biar Kau ulurkan tangan-Mu sekali lagi dalam hidup setiap kami, untuk kami Tuhan memegang tangan-Mu, dan kami percaya di dalam Engkau, bersama dengan Engkau ada kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat segalanya. Kami berdoa biar Kau turunkan hikmat yang daripada Tuhan, yang daripada Allah atas hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini waktunya kami mau siapkan pengurapan dalam hidup setiap kami. Mari kita siapkan pengurapan pagi hari ini. Di tangan kami Tuhan ada minyak urapan yang berasal daripada sorga Tuhan. Biar menjadi tanda bahwa
ada Tuhan di hidup setiap kami Tuhan. Biar minyak urapan ini menjadi lambang Tuhan ada di hidup setiap kami, kayak mengurapi pikiran kami Tuhan, kedua mata kami, telinga kami, mulut kami, dan hati kami Tuhan. Kami percaya biar semuanya Kau cover, semuanya Kau jamin, semuanya Kau jagai. Panca indera ini Tuhan boleh menjadi panca indera yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa biar semua yang baik Tuhan yang Kau jadikan dalam kehidupan setiap kami, dan kami urapi tegar tengkuk kami Tuhan. Biar semua kebodohan, semua kebenaran diri sendiri, semua keegoisan dari setiap kami patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya ada penundukan diri, ada ketaatan mutlak, ada penyerahan total yang boleh kami bawa di hadapan tata-Mu Tuhan. Kami berdoa, kedua tangan kami Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, kami percaya Kau bawa kami kepada keberhasilan dan kemenangan demi kemenangan Tuhan. Dua kaki kami urapi dalam nama Yesus. Kuatkan kaki kami untuk kami boleh berlari lebih cepat lagi Tuhan, untuk kami boleh melangkah lebih jauh kemanapun Kau bawa setiap kami Tuhan. Kami percaya kedua kaki kami akan menopang dengan sangat kuat. Mari Bapa, biar semua apa yang sudah kami urapi pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan, biar Tuhan sendiri yang bekerja atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat segalanya. Kami berdoa pagi ini Tuhan, biar Tuhan yang menyertai kami dari pagi saya pada malam hari nanti. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan pada hari ini, kami percaya ada Kristus di dalamnya Tuhan. Terima kasih. Kami mau serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, yang di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua pada pagi hari.